Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Eh, ini perhatian saya tertuju pada ini Husen ini ya, yang beritanya sedang viral, yang membunuh bosnya, kemudian dicor, ya, dimutilasi bahkan ya, dimutilasi lehernya sama tangannya. Ini ada sesuatu yang perlu kita, menurut saya unik ya, peristiwa ini unik. Ini bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh si Husen ini, akan tetapi ada hal yang lain daripada yang lain. Ya, biasanya kalau kasus-kasus seperti ini kan yang ngeri itu pelakunya. Dulu pernah ada itu yang mutilasi, ya, komentar-komentarnya juga ngeri, tapi ini beda. Coba lihat, ini saya ambil beritanya di Kompas ya, Kompas Live di YouTube ini. Ya, ini komentar-komentarnya beda. Ini netizen ini nampaknya kok banyak yang merasa justru eh, si Husen ini orang yang lugu, justru orang yang polos. Keterangan-keterangan dia tentang bosnya yang seorang tukang apa itu, air isi ulang, bos isi ulang, itu juga membawa netizen seolah merasa terwakili. Contoh misalnya gini, terwakili bukan berarti membenarkan pembunuhannya ya. Coba ini salah satu komentar ini ya. Itulah kenapa kita diajarkan untuk memanusiakan manusia. Jadi jangan karena kita mampu, kita sanggup lalu meremehkan orang kecil. Pada dasarnya sesama manusia itu sama, hanya takdir dan nasibnya yang berbeda. Ya, jadi seolah-olah ini satu frekuensi juga sama si Husen ini. Banyak orang yang merasa dalam satu frekuensi, artinya orang sedang dalam keadaan pengen bekerja, terus kemudian menemukan bos yang sewenang-wenang, suka nampar, suka marah, suka main tangan. Akhirnya si karyawannya ini dendam, ya mungkin karena si Husen ini tidak punya akses yang luas terhadap suatu pergaulan atau terhadap satu komunitas yang membuat suaranya itu tersampaikan. Akhirnya suara itu kemudian berkumpul menjadi satu titik, tertuju kepada rasa dendamnya kepada bosnya, terus akhirnya dia melakukan hal itu. Tapi di balik itu semua yang perlu diteliti ya, sebenarnya yang perlu kita ambil pelajaran ini, saya kira pertama, bagaimana latar belakang si Husen itu sendiri. Ya, kalau sebelumnya kan dia kerja di Warmindo ya, di Semarang itu, di Warmindo, dan pengakuan teman-temannya dia termasuk orang yang yang baik, termasuk orang yang baik. Maka ya, ini ada komentar lagi nih, terlepas dari perbuatan brutal pelaku, hikmah yang bisa diambil adalah perlakukan selalu dengan baik orang di sekitar kita, apalagi orang yang bekerja dengan kita. Jadi justru nasihatnya ini apa? Suara netizen ini justru tertuju pada bos-bos yang sombong kan itu. Bos-bos yang sombong. Mungkin banyak di Indonesia orang yang berada pada posisi yang sama seperti si Husen ini. Cuman mereka lebih memilih untuk mengalah, untuk menyingkir, untuk punya aspirasi dengan teman-teman senasibnya mungkin ya. Dan si Husen ini kan karena KTP-nya ditahan, ya mungkin itu salah satu penyebab kenapa dia tidak memilih untuk keluar dari pekerjaannya, karena KTP ditahan. Ya, kalau orang sudah ditahan KTP itu biasanya mau minta itu dipersulit. Ya, seorang bos yang sudah menahan KTP atau menahan surat penting itu biasanya tanda kalau bos itu biasanya adalah bos yang otoriter. Dia menahan surat-surat penting, dan biasanya kalau sudah seperti itu si karyawan itu mau keluar itu sulit, mau ngambilnya dipersulit, ya, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kalau orangnya lebih memilih mengalah, mungkin ya dia akan mengurus KTP kembali. Tapi kalau orang itu nggak mau repot ngurus KTP, ya
dia akan memilih untuk bermusuhan dengan si bosnya itu. Maka ini pelajaran juga ya, pelajaran untuk orang-orang yang merasa berada di atas seseorang, ya, sudah bisa mempekerjakan orang. Pelajaran ya, suara netizen saya sepakat lah, rata-rata arahnya ke situ semua kok. Biasanya kalau pembunuh itu kan yang dikritik tajam itu kan oleh netizen biasanya orang yang membunuh ya, pelaku kejahatannya. Contoh seperti kemarin kasusnya Dirjen Pajak itu, anaknya yang memukuli si David itu netizen marahnya ke pemukul, marahnya ke pelaku. Terus Joshua sama Sambo itu netizen marahnya juga ke Sambo. Tetapi kasusnya Husein ini beda. Bosnya dibunuh, si Husein ini seorang yang membunuh bosnya. Ini sasaran netizen justru si bosnya yang sudah meninggal itu, atau para bos-bos lain mungkin yang memiliki karakter yang sama, yang suka meremehkan orang yang berada di bawahnya. Ya, mari kita ambil pelajaran terhadap hal ini ya. Kadang orang-orang seperti Husein itu posisinya orang yang tidak punya banyak pilihan untuk bekerja di mana dan dengan siapa gitu. Meskipun sebenarnya dia nampaknya orang yang punya bakat untuk ya bekerja dengan baik ya. Dari ngomongannya itu dia kelihatan jujur gitu. Ini kalau ketemu bos yang baik ini kayaknya juga dia akan jadi orang yang baik. Ya. Salah satu hal yang perlu diteliti ya, saya kira adalah bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana pola atau pola asuh dari keluarganya kepada dia, bagaimana hubungannya dia dengan orang tuanya, apakah orang tuanya masih ada atau tidak, terus dia pernah diapakan juga oleh orang tuanya. Itu juga menjadi satu pertanyaan penting, karena itu biasanya akan membekas sampai dia usia tua mungkin ya, kita nggak tahu semua itu. Cuman memang kebanyakan kalau orang itu berposisi seperti Husein itu orang akan lebih memilih untuk pindah kerjaan gitu kan. Meskipun ada rasa nggak suka sama bos, itu rata-rata memilih untuk pindah kerjaan. Ya, maka ini pelajaran juga untuk para bos-bos ya, kalau Anda ya mempekerjakan seseorang, lebih baik nggak usah lah menahan apa itu surat-surat penting atau apa itu. Asalkan Anda jadi orang yang bisa baik, nanti karyawannya juga akan ya, orang yang kalau dipercaya itu orang akan cenderung untuk berbuat baik. Itu hipotesis dasarnya itu. Terlepas nanti ada orang yang berbuat buruk karena sudah dipercaya, itu lain soal. Ya, bosnya sebagai orang yang ya ciptakan atmosfer atau rasa saling ini dulu lah ya, atmosfer yang baik dulu. Nanti biasanya yang bawah itu akan mengikuti, kalau atasannya bagaimana itu akan mengikuti. Meskipun ada juga karyawan yang sudah ada bos baik terus kemudian apa karyawannya tidak baik, itu ada juga seperti itu. Tapi kan yang punya mekanisme kontrolnya itu kan bosnya. Dia harus mengontrol tanpa membuat orang merasa dicurigai, merasa terintimidasi. Jadi ada mekanisme kontrol. Salah satu mekanisme kontrol itu ya kebaikan si bos. Kalau bosnya baik itu karyawannya mau berbuat jahat juga nggak enak. Ya, ini dari sekian komentar rata-rata ke situ kok komentarnya. Siapa ini, Magdalena misalnya, jangan pernah anggap remeh siapapun. Setiap orang punya daya dan upaya melakukan apapun yang diinginkan. Yang sudah jaga sikap, jaga perkataan aja kadang masih bisa dibenci, apalagi sembarangan melakukan kekerasan dan umpatan. Buat dijadikan introspeksi kita semua agar jadi pribadi yang lebih memanusiakan manusia.
Ya intinya ini masalah feodalisme ya, masalah klasik, masalah feodalisme di mana orang yang berada di atas merasa lebih berhak atas segalanya. Ini feodalisme. Itu bisa terjadi pada seorang bos terhadap karyawan, seorang guru terhadap muridnya, seorang orang tua kepada anaknya, seorang apa saja, atasan kepada bawahan intinya. Bahkan seorang ustadz terhadap santrinya, nah, atau terhadap orang yang merasa punya nasab mulia, ya, kepada orang yang dianggap tidak punya nasab yang mulia, itu terjadi. Sehingga terdapat perlakuan-perlakuan yang nggak rasional seperti ini. Ya. Si Husein ini kayaknya tidak pandai berbicara dia, sehingga dia tidak bisa menyalurkan unek-uneknya. Dia sepertinya tidak memiliki bekal untuk mengungkapkan perasaannya itu dengan terstruktur, ya, dengan teratur gitu. Kalau sudah bisa itu kan minimal dia bisa membuat framing gitu ya. Dia bisa membuat narasi untuk mengatakan bahwasannya feodalisme itu sesuatu yang salah besar tuh. Tuh, kalau orang bisa membuat narasi bahwa feodalisme itu satu, ya Pak, efek feodalisme itu ya salahnya besar sekali meskipun tidak semua ya. Kadang feodalisme juga ada benarnya, kadang. Contoh misalnya sikap yang meyakini bahwa guru itu pasti benar, murid pasti salah misalnya. Itu juga dalam satu waktu juga ada benarnya. Karena guru lebih punya pengalaman gitu. Atau seorang bos dianggap selalu lebih benar daripada bawahnya. Itu juga ada benarnya. Karena si bos lebih memikirkan apa resiko, modal dan sebagainya. Ada benarnya. Akan tetapi kemudian ketika itu berlanjut pada kesewenang-wenangan itu juga tidak benar. Maka pentingnya sinau terus menerus itu ya gini loh. Ya. Mungkin orang punya bidang sendiri-sendiri dalam hidupnya. Ada yang bos, karyawan, ada guru, murid, ada ya sebagainya. Tetapi ada satu hal universal yang dimiliki oleh semua manusia, dan karena hal itulah kita bisa berbicara kepada semua orang. Dan satu hal itu adalah akal. Ya, akal itu sifatnya apa? Dia senang kalau diajak berpikir, diajak mencari kebenaran, diajak untuk mengintrospeksi, diajak untuk menemukan hal yang sejati benarnya, tidak berhenti belajar. Itulah akal. Selalu bertanya kenapa, di mana, bagaimana, siapa. Itulah kerja akal. Maka gunakanlah itu. Ketika Anda meyakini bahwa Anda benar, pertanyakan kenapa Anda merasa benar. Sebagai seorang bos, apakah berhak untuk kemudian seenaknya sendiri menempeleng seorang karyawan gitu? Apakah itu hal yang benar? Coba Anda pertanyakan. Ya, kalau efeknya sudah seperti ini kan, jadi kacau. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Anda jadi bos itu bukanlah orang yang kuat, tapi Anda sebenarnya rapuh karena Anda orang yang lemah, tak bisa mengerjakan pekerjaan Anda sendiri. Ini mungkin rata-rata komentatornya ini orang yang sefrekuensi ya, senasib dengan si Husein itu mungkin ya. Sampai 3.000 komentarnya itu nggak ada yang menjelek-jelekan si Husein, nggak ada. Meskipun dia salah, tetap salah. Ya, justru malah disuruh ambil pelajaran sebagai atasan, jangan sombong. Intinya kesana semua komentar netizen. Ya, pelajaran, mudah-mudahan banyak yang berubah dengan kasus ini, banyak yang mulai berpikir kembali. Ya, bagaimanapun juga kalau karyawan itu butuh duit, bos juga butuh tenaga. Ya, sama-sama manusia, simbiosis mutualisme. Tidak perlu merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya, kalaupun ada yang tinggi rendah itu, yaitu biarkanlah itu berjalan secara natural. Memang sunnatullahnya seperti itu. Ada manusia yang harus di atas, ada manusia yang harusnya di bawah.
itu untuk keseimbangan alam saja, untuk keseimbangan hidup saja, bukan kemudian merasa lebih apa ya, merasa berhak untuk berbuat seenaknya saja, seenaknya sendiri ya. Itu keliru, karena hidup bukan punyanya si bos. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.